Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Salah satu yang aplikasinya bisa kita rasakan sekarang gitu ya, yaitu generator listrik, yaitu eh, ya aplikasi dari hukum Faraday ini gitu ya. Nah, untuk membahas tentang hukum Faraday ini kita butuh pemahaman tentang bab sebelumnya, yaitu medan magnet dan gaya Lorentz. Jadi kalau bab tersebut belum dipahami dengan baik, maka sebaiknya diulang dulu, baru kita membahas hukum Faraday. Nah, di video kali ini saya asumsikan bahwa kita sudah mengerti tentang gaya Lorentz dan medan magnet, sehingga kita bisa langsung membahas hukum Faraday. Ya. Nah, sebelum kita membahas hukum Faraday, kita perlu perlu mendefinisikan satu besaran namanya flux magnetic flux gitu ya. Flux magnet ini secara fisis direpresentasikan dengan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus sebuah permukaan gitu ya. Jadi kalau medan magnet itu kan kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu ditunjukkan dengan panah, garis panah ini gitu ya. Lambangnya B gitu. Medan magnet itu B. Bisa jadi dengan adanya medan magnet seperti ini dihasilkan dari misal di sini ada magnet kutub utara dan di sini magnet kutub selatan gitu ya. Jadi ada garis-garis medan magnet seperti ini. Nah, yang namanya flux itu kita membuat sebuah permukaan ya permukaan lah ya, permukaan imajiner kah atau fisis gitu ya. Kemudian permukaan tersebut akan ditembus oleh medan magnet ini gitu. Nah, flux magnetik itu secara matematis didefinisikan dituliskan seperti ini ya. Flux magnetik ini beta ini ya, B ini itu integral dari B dot dA. Ini perkalian vektor, perkalian dot ya. Sehingga kalau kita ingin tahu besarnya, oh ini perkalian dot berarti pasti hasilnya adalah skalar ya. Jadi kalau kita lihat ini perkalian dot, maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Besarnya medan magnet dikalikan dengan cos theta dikali dA gitu. Nah, theta ini adalah sudut antara normal bidang. Jadi kalau ini bidangnya ya, bidang area A ini, normal itu ke sana gitu. Nah, karena normalnya ke sana, B-nya ke sana, maka sudut tetanya adalah 0. Kalau sudut tetanya 0, maka cos tetanya adalah 1. Jadi kita bisa kita tuliskan bahwa flux magnetik untuk kasus seperti ini adalah B dikali A saja. Oke, itu untuk flux magnet, dan satuan dari flux magnet adalah Wb atau Weber. Oke, untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal sederhana gitu ya. Misal sebuah lembaran dengan ukuran 50 kali 40 cm diletakkan dalam pengaruh medan magnet uniform. Artinya di seluruh permukaan lembaran tersebut B-nya konstan gitu ya. Sebesar 2 Tesla yang memiliki arah membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor permukaan lembar tersebut. Hitunglah flux magnet yang menembus lembaran tersebut. Oke, ini gampang ya. Saya ganti dulu. Jadi pen dulu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa flux magnet itu adalah integral B dA ya. Atau kalau ini perkalian dot, maka bisa kita buat ini integral dari besarnya B dikali cos theta dikali dA gitu ya. Nah, sekarang karena B-nya konstan bisa kita keluarkan, jadinya ya B aja lah ya, gini. B integral cos theta ya, cos theta dA. Cos theta-nya gak konstan kan, karena sudutnya 60. Ini saya harusnya langsung keluarin aja, tapi udah terlanjur ya. Jadi B cos 60 integral dA. Nah, jadi kalau bisa kita hitung di sini berarti kan B cos 60 dikali ini integral dari perubahan luas ya. Luas ini ya A aja kan gitu ya. Dari 0 sampai sekian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, kita bisa tulis bahwa ini 2
dikali cos 60 dikali A-nya adalah 0,5 dikali 0,4. Oke. 2 dikali cos 60 itu setengah ya. Dikali 0,5 kali 0,4 berarti 0,2 ya, gitu. Ini bisa coret, berarti dapat bahwa fluxnya adalah 0,2 Weber gitu ya. Oke, jadi dapat ya 0,2 Weber. Selanjutnya adalah kita masuk ke hukum Faraday. Kenapa kita membahas flux magnet dulu? Karena hukum Faraday itu terkait erat dengan yang namanya flux magnet gitu ya. Nanti kita lihatlah. Oke, hukum Faraday itu seperti apa sih? Untuk lebih jelasnya kita coba lihat di gambar ini dulu ya. Di sini ada sebuah rangkaian lah ya, rangkaian kawat konduktor yang dibuat ada lingkaran seperti ini, kemudian membuat sebuah kumparan dan kemudian ini disambungkan dengan ampermeter gitu ya. Ini seri ya, bukan paralel. Jadi bisa mengukur arus lah ini ya. Kemudian ini kita ada tangan kita lah, tangan kita kemudian memegang sebuah magnet batang. Ya tentu saja kalau kita memegang sebuah magnet batang pasti salah satu ujungnya kutub utara north, kemudian sisanya kutub selatan. Nah, kalau kita punya magnet batang seperti ini, maka kita tahu bahwa magnet menghasilkan medan magnet gitu ya. Bahan magnet akan menghasilkan medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Jadi kira-kira ke sana lah gitu. Arah medan magnetnya ke sana gitu. Nah, karena ini keluar dari bahan magnet, medan magnetnya, kemudian ini juga ada sebuah loop gitu ya. Lintasan yang membuat sebuah permukaan lingkaran seperti ini gitu ya. Artinya di dalam lingkaran ini, dalam permukaan lingkar ini ada flux yang menembus, ada medan magnet yang menembus gitu ya. Artinya di sini ada flux magnet gitu ya. Nah, ternyata kalau kita gerakan magnet ini misal ke arah depan gitu ya, yang tadinya awal di sini kemudian kita gerakan ke depan, oh ternyata ada ampermeter ini menunjukkan adanya arus gitu. Kalau semakin cepat set gitu ya, maka semakin besar arusnya. Dan juga kalau kita gerakan ke arah sebaliknya, ke arah sana gitu ya, ke arah selatan ini, sama, dia juga menghasilkan arus dengan arah arus yang berlawanannya. Misal kalau pada saat kita gerakan ke depan ke arah N ini positif, maka kalau kita gerakan ke arah S, maka dia menjadi negatif arusnya. Dan sama, kalau kita gerakannya lebih cepat, maka amplitudo arusnya juga semakin besar gitu. Kemudian kalau kita diamkan, ternyata tidak ada arus yang terinduksi gitu. Nah, dari eksperimen seperti ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal gitu ya. Pertama, arus listrik terjadi jika ada perubahan. Nah, perubahan apa? Ternyata adanya perubahan flux magnetik gitu ya. Nah, ini secara fisiknya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nih secara matematis bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi ada arus? Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini ada sebuah kawat konduktor lah ya. Kawat konduktor sederhananya dibuat seperti segi empat seperti ini. Kemudian di sekitaran kawat yang berbentuk persegi panjang ini ada medan magnet yang arahnya ke dalam bidang, ke dalam laptop lah ya kalau gini ya. Menjauhi pembaca gitu. Nah, bagaimana terjadinya arus induksi tadi, arus listrik tadi, ini lebih enaknya saya bahas dengan coret-coretan, maka saya akan pindahkan dulu ke Paint ya. Oke, udah saya pindahkan. Saya akan mulai dari sini ya. Dari ini ada sebuah kawat. Kita tinjau garis yang inilah, garis yang misal saya buat dulu ya, B C D gitu ya. B C D. Kita lihat dulu yang kawat yang AB dulu saja gitu ya. Di kawat AB ini kan ini adalah kawat konduktor.
Kalau ini kawat konduktor, artinya dia memiliki dalamnya konduktor ini ada elektron bebas gitu. Ada muatan negatif yang bebas bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada muatan negatif di sini, lalu ini kita tarik nih ke arah sana. Loopnya, loop ini kita tarik ke sana. Artinya kalau kita gerakan loop ini ke arah kanan, ke arah sana gitu ya. Kita gerakan ke arah sana berarti kan ada elektron yang ada dalam kawat AB ini kan bergerak ke kanan juga kan gitu ya. Dan kalau kita masih ingat bahwa pada saat ada elektron itu bergerak yang di dalamnya ada medan magnet, maka adalah gaya Lorentz kan. Gaya Lorentz yaitu B QV. Karena ini elektron, maka kita bisa buat begini, B E V. V-nya ini adalah kecepatan, E itu muatan listrik, terutama elektron, dan B itu medan magnet gitu ya. Ada gaya Lorentz, artinya elektron-elektron yang berada dalam konduktor ini mengalami gaya, mengalami gangguan atau gerak terdorong lah ya. Nah, arah gaya Lorentz-nya kemana? Kita bisa gunakan kaidah tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena dia muatan negatif, tangan kiri gitu ya. Kalau kita masih ingat, berarti kalau misalnya pakai tangan kiri, E gitu ya, medan magnetnya ke arah menjauhi pembaca, kemudian V-nya itu ke arah kanan, maka gaya Lorentz-nya itu ke bawah, arahnya bawah, ke bawah gitu ya. Kalau masih ingat bahwa 4 jari itu adalah medan magnet, jempol itu adalah kecepatan arah bergeraknya elektron, kemudian tapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz gitu ya. Nah, artinya si elektron-elektron yang berada dalam kawat AB ini kan terdorong ke bawah gitu. Terdorong ke bawah, ya mau tidak mau juga jadinya bergerak ke bawah gitu. Di kawat AB ini gitu. Lagi, pergerakan elektron itu adalah kebalikan dari arah arus. Saya sudah pernah cerita bahwa arah arus itu kebalikan elektron ya, atau sebaliknya juga. Artinya kalau elektron itu bergerak di dalam konduktor itu ke bawah, maka akan ada arus ke atas gitu. Arus induksi ke atas I. Jadi arah gerak V-nya ke sana, ada I-nya ke arah atas. Arus ini akan mengalir nih kemana? Ya karena ini kawatnya nyambung ya berarti akan ada arus ke sana, kemudian ke sini, ke sana gitu, muter arusnya. Oke, kita balik lagi ke arah ke kawat AB. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini kawat AB gitu ya. AB. Kemudian di sini ada medan magnetnya gitu ke arah menjauhi pembaca. Ada arus I. Kita masih ingat bahwa gaya Lorentz juga terjadi jika ada arus listrik yang mengalir pada kawat yang berada dalam medan magnet. Jadi ada gaya Lorentz lagi nih. F sama dengan B I L. Jadi dari sini ke sini itu L gitu. Oke. Nah, karena ada arus mengalir ke sana, ada medan magnet dan di sini ada panjangnya, maka dia mengalami gaya Lorentz juga. Gayanya kemana? Arahnya karena ini kita pakai arus ya, asumsi ini adalah arus muatan positif dia. Maka kita bisa gunakan kaidah tangan kanan untuk arahnya, tangan kanan ya. Oke. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan, maka arah medan magnetnya ke dalam menjauhi pembaca, kemudian arah arusnya jempol, arah arusnya adalah ke atas, maka arahnya ke sana, gitu, arah gaya Lorentz. Nah, biar kita sama, ini dinamakan F1. Gitu ya, ini ada F1. Oke, lalu gimana yang lain? Di kawat ini juga sama, ini ada L-nya, kemudian ada B-nya juga, kemudian ada I-nya juga, kan I-nya kan sama gitu. Nah, kalau kita gunakan tangan kanan juga, ini menghasilkan F2 gitu. Oke. Kemudian ini tidak perlu kita bahas ya, karena ini ada tarikan dari tangan. Kemudian yang di bawah ini ada arus ke sana, ke arah kiri, medan magnetnya menjauhi pembaca, maka ada
F3 ke arah bawah. Nah, karena F3 sama F2 itu sama, kok bisa sama? Ya karena besar arusnya sama, arahnya berbeda gitu. Jadi F2 sama F3 itu saling meniadakan gitu. Berarti sisanya hanyalah F1. Jadi saya bisa tulis F2 kan sama besarnya ya, besarnya F2 itu sama dengan besarnya F3 dan arahnya berlawanan gitu. Berlawanan, maka mereka ini saling menghilangkan. Artinya kita cuma tinggal punya F1 saja gitu. Oke, lanjut. Gini, di loop ini kita mendapatkan gaya sebesar F1 ke kiri. Jadi kalau kita ingin loop kawat konduktor ini bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan, maka kita butuh daya untuk melawan F1 ini gitu. Daya mekanik itu adalah, jadi P itu kan sama dengan F dikali V ya. Daya ya sebuah pergerakan ya gitu ya. F-nya ini kan harus sama dengan F1 gitu. Tapi arahnya berlawanan supaya V-nya konstan. Kalau masih ingat hukum Newton, kalau resultan gaya itu sama dengan 0, maka dia akan diam atau kecepatannya tidak berubah kan gitu ya. Nah, jadi di sini ada P yang harus dilawan oleh F1 gitu, atau kita butuh daya untuk melawan F1 agar bergerak dengan kecepatan tertentu gitu. Jadi saya bisa tulis P di sini adalah P F1 dikali V. Di sisi lain kita punya punya daya listrik yang dihasilkan gitu. Ini saya buat aja nih P mekanik ya, PM gitu ya. Nah, kemudian jika kita asumsikan semua daya mekanik ini berubah menjadi gaya listrik gitu ya. Jadi PL gitu ya. Itu kan kalau listrik itu kan V dikali I kan. Atau kita sebut saja tegangannya itu adalah ini GGL, electromotive force gitu. Gaya gerak listrik ini tegangan ya beda potensial lah ya, beda potensial antara A dan B dikalikan dengan I-nya gitu. Nah, lagi kalau misalnya kita asumsikan bahwa bahwa semua energi mekanik ini berubah menjadi listrik, artinya PM sama dengan PL kan gitu ya. PM-nya adalah F1 dikali V sama dengan PL. PL-nya itu adalah IMF, tegangan IMF ini electromotive force ya, dikali dengan I. Oke, lagi F1 ini kita bisa ganti dengan ini kan. Nih, BIL. Jadi saya bisa tulis B dikali I dikali L, BIL, F1 dikali V sama dengan tegangan electromotive force EMF dikali dengan I gitu. Ini saya turunkan biar enak ngitungnya ya. Nah, ini kan I sama, berarti bisa kita coret nih. Nah, artinya EMF electromotive force itu sama dengan B dikali L dikali V. Ini adalah cara untuk mencari berapa tegangan yang dihasilkan oleh kasus seperti ini. Oke. Untuk sementara kita simpan dulu nih. Pertama lah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita tinjau. Kalau kita lihat di sini kan loop kawat konduktor ini kan kita tarik ke sana. Artinya luas permukaan konduktor ini berubah nih, dari yang tadinya besar berkurang kan, karena yang terlewati oleh medan magnet kan berkurang kan. Yang tadinya segini misalnya, nanti lama-lama lebih kecil kan karena kita tarik ke kanan. Artinya ada perubahan flux, ada deflux. Atau sebelum ke sana kita tahu bahwa flux itu kan sama dengan B dikali A ya. Kenapa? Saya langsung aja ya B kali A ya. Kenapa? Karena ini harusnya B cos theta, tapi ini tetanya kan 0 derajat ya. Arah normalnya ke arah horizontal gitu ya, ke dalam dan keluar ruangan, keluar layar gitu ya. Dan
Dan dan medan magnetnya juga ke arah situ gitu ya. Jadi sebenarnya cos 0 gitu ya. Nah, artinya ini ada perubahan kalau kita tarik ke sana ada perubahan flux yaitu B dikali dA. Ada perubahan. Perubahan terhadap apa gitu? Ya misal yang awalnya fluxnya 1, kemudian nanti 1 second kemudian fluxnya setengah kan berkurang kan gitu ya. Jadi ada perubahan flux terhadap waktu gitu ya, yaitu d flux per dt sama dengan ada juga perubahan luas per waktu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan ditariknya ini kan v, berarti dA itu, saya tulis ini ya, dA itu kan L itu lebar ini ya, saya pakai L kecil nih, biar sama ya, pakai L kecil gini ya, L dikalikan dengan dx gitu kan. Ini misalnya ke arah sana x gitu ya. Berarti perubahan luasnya itu adalah L dikali dx. Sedangkan dx itu kalau saya rubah berarti kan ini kan V dikali dt gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan bahwa d flux per dt itu sama dengan B dikali dA. dA itu kan L V dt per dt gitu ya. Per dt. Nah, dt-nya bisa coret. Jadinya kita lihat bahwa d flux per dt sama dengan B L V gitu ya. Tapi perlu kita perlu kita ingat bahwa ini dA-nya itu kan berkurang gitu ya, bukan bertambah. Artinya ini minus sebenarnya, minus dA gitu ya. Nah, gitu ya. Artinya apa? Ini kita lihat nih. Karena di sini d flux per dt adalah minus BLV dan electromotive force atau tegangan induksi juga BLV, maka kita bisa tuliskan bahwa tegangan electromotive force atau tegangan induksi adalah minus d flux per dt sama dengan BLV. Atau kita bisa tuliskan bahwa d flux per dt sama dengan kita bisa tuliskan ini aja nih, EIMF itu sama dengan d flux per dt gitu. Minus ya, sorry. Nah, inilah pembuktian bahwa hukum Faraday itu bahwa d flux per dt. Ini hukum Faraday. Oke, demikian penjelasan mengenai hukum Faraday. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.